Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat juga, bisa mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kita sama-sama berdoa bagi orang tua yang mendampingi kalian ataupun para penonton sekalian yang kebetulan melihat video ini. Semoga kita semua sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sikap pantang menyerah. Ini adalah bagian kedua subbab dari pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji. Bagian pertamanya yang kemarin kita membahas tentang gemar membaca. Kemudian yang bagian keduanya ini pantang menyerah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subbab kedua ini. Tentunya seperti biasa pembelajaran kita mulai dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapat kesehatan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sama-sama juga berdoa kepada Allah semoga bacaan surah Al-Fatihah kita ini diberikan pahalanya kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, dan semoga kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Selanjutnya juga kita setelah membaca surat Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, seperti yang kalian lihat di papan tulis, di sini kita akan membahas tentang mari berperilaku terpuji, pelajaran 8 ya. Di bagian subbab yang kedua, B, pantang menyerah. Jika kamu melihat buku pelajaran kamu, nanti bisa kamu lihat sendiri penjelasannya di bab 8 bagian B, yaitu subbabnya pantang menyerah ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami makna sikap pantang menyerah ya. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini, kamu bisa memahami apa itu sikap pantang menyerah. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa sikap pantang menyerah cerminan dari iman. Yang ketiga, membiasakan sikap pantang menyerah. Yang keempat, menunjukkan sikap pantang menyerah. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, memahami makna sikap pantang menyerah. Nah, bagaimana kamu memahaminya sikap pantang menyerah ini? Anak-anak, kamu tentunya pernah nonton TV tentang, kalau tidak salah Bapak di dalam berita ya, tentang anak-anak yang ada di pedalaman
mereka itu pergi sekolahnya berkilo-kilo jauh jalan kaki, naik gunung, menyeberangi sungai. Bahkan ada yang mau berangkat ke sekolah itu harus naik di jembatan dulu. Yang kalau kita lihat mereka ini seolah-olah mempertaruhkan nyawanya untuk ikut belajar. Nah, ada juga di berita kita lihat, Bapak pernah juga menontonnya, ada yang anak-anak mau pergi sekolah itu mereka menyeberangi sungai. Jadi bawa baju dua, mereka buka dulu baju seragamnya, berenang, masukkan bajunya dimasukkan dulu di dalam kantong plastik, kemudian mereka berenang sampai ke seberang sungai, baru mereka pakai seragam kembali. Nah, anak-anak, ini adalah ilustrasi nyata, ilustrasi yang nyata bahwa seperti itulah sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah itu yang seperti itu. Lalu apa sebenarnya sikap pantang menyerah? Sikap pantang menyerah ini sedikitnya ada 3 kalimat yang bisa menjelaskan bahwa sikap pantang menyerah ini dapat kita pahami dengan sempurna. Yang pertama itu selalu memiliki harapan. Nah, orang yang pantang menyerah ini selalu memiliki harapan ke depannya, selalu optimis. Ya, jadi kalau kita setelah mempelajari ini, kamu memahami benar-benar bahwa orang yang pantang menyerah itu selalu optimis, dia selalu memiliki harapan baru. Yang kedua, orang yang pantang menyerah itu selalu mudah bangkit dari keterpurukan. Orang yang pantang menyerah selalu mudah bangkit dari kondisi-kondisi yang rendah, dari kondisi misalnya kamu pernah mengalami perasaan susah, itu jangan berlarut-larut dalam kesusahan itu, cepat bangkit semangat buat keadaan yang baru. Itu namanya orang yang pantang menyerah. Kemudian orang yang pantang menyerah juga itu dapat kita terjemahkan dalam bahasa selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya, selalu bersemangat. Itu ya. Nah, jadi yang kedua itu makna dari yang pertama tadi, makna dari sikap pantang menyerah. Yang kedua, meyakini bahwa sikap pantang menyerah cerminan dari iman. Kita yakin bahwa orang beriman, kita adalah orang yang beriman, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu memiliki sikap pantang menyerah. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sikap pantang menyerah itu seperti itu. Nah, yang terbaik juga sebagai orang beriman agar kita selalu bisa bangkit dari keterpurukan kita, selalu banyak-banyak berdoa dan berusaha. Doa, usaha, berdoa, berusaha, agar kita dapat mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Dalam mengerjakan tugas sekolah misalnya, kamu memiliki tugas-tugas yang sulit, berusahalah bertanya, membaca agar bisa mengerjakan tugasnya. Dan selalu berdoa kepada Allah setiap mulai belajar. Selalu berdoa kepada Allah minta dimudahkan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiganya, tujuan dari pembelajaran kita ini membiasakan sikap pantang menyerah. Ya, setelah mengikuti pelajaran ini, kamu biasakanlah sikap pantang menyerah. Lawan dari kata pantang menyerah ini kan mudah menyerah. Dapat kita pahami bahwa orang yang tidak bisa bersikap pantang menyerah berarti dia mudah menyerah. Nah, yang mudah menyerah ini harus kita hindari. Yang pantang menyerah ini harus kita biasakan dalam sikap kita sehari-hari.
Ya, harus kita biasakan. Jangan kita itu mudah menyerah dalam mengerjakan sesuatu, berusaha dengan sikap yang pantang. Yang keempat, menunjukkan sikap pantang menyerah. Setelah mengikuti pelajaran ini, tunjukkanlah bahwa kalian itu memiliki sikap pantang menyerah. Baik anak-anak, agar kamu lebih dapat mengikuti pelajaran ini dengan mudah, kamu bisa mengulang-ulang videonya. Sebagai tugas juga nanti kamu tuliskanlah apa arti dari sikap pantang menyerah. Nah, itu kamu jawab ya. Apa sikap arti pantang menyerah? Sampai sekian dulu pembelajaran kita. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.